Pernah nggak teman-teman melakukan sesuatu segitu fokusnya, segitu konsentrasinya, dan apa yang sedang dilakukan itu rasanya spontan dan mengalir aja dengan lancarnya, sampai nggak terasa waktu berlalu. Kondisi seperti ini disebut flow. Saat sedang nge-flow begini, we feel our best, we perform our best. Kita bisa menghasilkan yang terbaik dan itu rasanya juga satisfying banget. Flow juga terbukti bisa meningkatkan produktivitas, motivasi, kreativitas, dan kemampuan belajar. Mau dong ya bisa nge-flow setiap hari? Gimana caranya? Di video Hantari sebelum ini, kita sudah membahas tentang flow, suatu keadaan di mana kita sedang benar-benar konsentrasi dan fokus sehingga apa yang kita lakukan terasa mengalir dan spontan. Rasanya satisfying banget. We feel our best and we perform our best. Di video ini kita akan lanjut membahas bagaimana caranya supaya kita bisa nge-flow setiap hari. Kuncinya kita perlu memasukkan flow ke dalam aktivitas rutin kita dan menjadikan flow bagian dari kebiasaan kita. Saya mau share saran dari Steven Kotler, ahli tentang flow dalam bukunya The Art of Impossible. Buat membangun flow habit ini, ada 3 jenis aktivitas flow yang perlu kita masukkan ke dalam rutinitas kita. Yang pertama, kenali aktivitas yang biasanya bisa bikin kita asik dan nge-flow banget. Istilahnya high flow activity. Dan lakukan kegiatan ini minimal 1 kali seminggu. Minimal ya. High flow activity ini tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang senang nge-flow dengan olahraga, goes sepeda, jogging, atau berenang misalnya. Ada yang suka nge-flow dengan kegiatan seni, seperti melukis, main musik, nulis puisi, atau bikin kerajinan tangan. Bisa juga dengan kegiatan seperti berkebun atau masak. Nggak hanya kegiatan fisik, bisa juga kita nge-flow dengan kegiatan mental, seperti baca buku yang menarik, atau menulis misalnya. Kegiatan apapun boleh. Yang penting bisa ngebawa kita nge-flow banget. Waktu masih anak-anak, biasanya kita punya dan sering melakukan high flow activity ini. Makanya kita sering lihat anak-anak kalau lagi main tuh kayaknya asik banget ya. Tapi setelah dewasa, dengan berbagai kesibukan dan tanggung jawab, sering kita lupa atau nggak sempet lagi kayaknya melakukan kegiatan high flow activity ini. Banyak orang dewasa sekarang sedihnya tuh nggak lagi punya high flow activity. Sayang banget nih sebenarnya, karena kondisi flow yang kita dapat dari high flow activity ini bisa mengalir dan terbawa ke dalam kegiatan-kegiatan kita yang lain. Buat teman-teman yang hobi banget berenang atau goes sepeda di akhir pekan misalnya, mungkin berasa ya, fresh dan relax banget kalau habis sepedaan. Badan walaupun lelah tapi rasanya seger, mood juga jadi enak, pikiran jadi jernih. Habis itu mau tidur jadi nyenyak, mau makan rasanya nikmat, mau kerja juga jadi semangat dan sering ide-ide jadi lebih lancar mengalir. Itulah kenapa kita butuh melakukan high flow activity ini minimal sekali seminggu buat ngedapetin vibe flow-nya itu. Yang kedua, setiap hari usahakan untuk menggunakan 90 menit pertama dari hari itu untuk nge-flow, untuk fokus mengerjakan kegiatan yang paling penting buat kita dan paling membutuhkan konsentrasi. Istilahnya 90 minutes of flow-based time. Jadi selama 90 menit ini stop dulu semua distraksi dan kita pakai pikiran dan energi kita yang masih fresh untuk fokus melakukan hal yang jadi prioritas utama kita. Sebelum pikiran kita bercabang kemana-mana, mikirin segala macam persoalan, dan energi kita juga terkuras oleh berbagai kesibukan. Ini idealnya ya, tapi banyak dari kita ya nggak sempet tuh nge-flow pagi-pagi, karena sejak bangun pagi sudah harus bergegas, siap-siap berangkat kerja, belum ngurus anak-anak yang mau sekolah, sampai di tempat kerja pun seringnya sudah ditunggu dengan jadwal meeting pagi dan berbagi kerjaan. Kapan dong kita bisa nge-flow-nya? Ya, realitanya begitu ya, termasuk yang saya alami sendiri. Nah, bila nggak memungkinkan kita punya flow-based time di pagi hari, usahakan untuk tetap mengalokasikan waktu kapan kita bisa kerja nge-flow di hari itu. Kalau saya nih, biasanya waktu kerja seharian saya bagi dalam 4 sesi. Dan saya usahakan paling enggak ada 1 sesi di mana kita bisa kerja fokus tanpa terganggu. Yang penting kita bangun kebiasaan setiap hari kita bisa mengalami bekerja dengan nge-flow. Dijamin deh, ini bakal jadi kebiasaan yang positif banget.
Karena penelitian menunjukkan pada saat kita bekerja dalam keadaan flow itu adalah saat kita paling produktif dan bisa memberikan hasil kerja terbaik kita. Aktivitas flow yang ketiga adalah flow untuk recovery atau pemulihan. Ngeflow yang ini sifatnya beda dengan dua aktivitas flow yang tadi ya. Kalau high flow activity dan 90-minute flow based time tadi, rasa ngeflow-nya itu intens. Sebaliknya, flow untuk recovery ini justru bikin kita santai. Ini penting juga loh, jangan disepelein. Karena ada yang namanya flow cycle atau siklus flow. Jadi badan kita itu nggak mungkin dipaksa ngegaspol terus. Se-enjoy-enjoynya kita sama apa yang kita kerjakan, setelah intens kerja, setelah ngeflow yang intens, kita perlu waktu untuk break dan relax buat pemulihan diri kita. Dan buat bisa ngeflow untuk recovery ini, kita perlu benar-benar bisa disconnect atau untuk sementara melepaskan pikiran kita dari kerjaan, tugas, atau apapun yang bisa bikin kita stres. Dan benar-benar nikmatin waktu ngeflow dengan santai. Bisa dengan nikmatin waktu bersama orang-orang yang kita sayang, nikmatin waktu hangout sama sahabat-sahabat sambil ngobrol kesana kemari, ketawa bercanda lepas, atau bisa juga ngerjain aktivitas kesukaan santai kita sendirian. Bisa ke salon misalnya, baca buku, nonton film, jalan-jalan di pantai, pokoknya bebas deh. Yang penting kita bisa sementara melepaskan pikiran kita dari apapun yang membebani dan bikin kita stres. Setelah ngeflow yang relax ini, kita bakal berasa lebih segar dan lebih siap buat ngeflow yang lebih intens lagi. Jadi setelah kerja seharian, kita pantau progres kita evaluasi, terus kita catat 1-3 aktivitas yang mau kita kerjakan besok, terus break deh buat recovery. Pulang ke rumah, lepasin sejenak urusan kerjaan, ngeflow sama keluarga, teman, atau sendiri juga oke, supaya segar lagi menghadapi tantangan besok. Ingat ya, 3 jenis aktivitas flow-nya. High flow activity, aktivitas yang bikin kita ngeflow banget, minimal 1 kali seminggu. Yang kedua, 90 minutes of flow based time, usahakan 90 menit dalam sehari kita fokus mengerjakan hal yang paling penting. Yang ketiga, flow untuk recovery atau pemulihan. Break santai, melepaskan pikiran sementara dari hal-hal yang bikin stres, supaya kita siap ngeflow yang lebih serius lagi. Selamat ngeflow ya! Terima kasih sudah mengikuti video Hantari. Assalamualaikum!